Assalamualaikum Bu Ilham. Waalaikumsalam Ibu Husni. Oke, gimana kabarnya ini Bu Ilham? Alhamdulillah sehat Bu, cuma kurang semangat nih Bu. Kalau Ibu Husni gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tapi kenapa sih kurang semangat? Iya nih Ada Bu, apa? saya butuh teman nih Bu untuk membicarakan masalah saya di kelas. Makanya tadi saya WA Ibu untuk temani saya berbincang Bu untuk mengatasi masalah saya. Oh, begitu. Tapi lebih bagus kita bicara di gazebo sana. Ada gazebo taman di sana. Boleh boleh Bu. Ayo, ayo. By the way, apa sih yang mau diobrolkan sebenarnya Bu Ilham? Gini Bu, saya lagi bingung nih Bu, tentang metode pembelajaran saya di kelas. Kan saya tuh mengajarkan tentang materi teks, teks prosedur itu Bu, tapi saya lihat murid-murid saya tidak fokus, tidak antusias untuk belajar. Bahkan ketika saya melakukan tes diagnostik, saya lihat nilainya mereka, banyak yang jelek Bu. Oh, begitu ya Bu Ilham. Iya, Jadi saat ini menurut Bu Ilham, murid-murid itu tidak fokus ya dalam iya, pembelajaran atau tidak antusias seperti iya. itu. Iya, Bu. Saya rasa kayak mereka kurang paham tentang materi yang saya berikan, Bu, tentang materi teks apa, teks prosedur itu, Bu. Apakah Ibu Ilham sudah pernah merefleksi pembelajaran? Sudah, Bu. Saya sudah melakukan refleksi dan ketika pembelajaran saya melakukan pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint, sudah menjelaskan dengan detail tentang materi teks prosedur tersebut dan juga saya sudah memberikan contoh-contoh yang banyak ya yang bisa dalam kehidupan sehari-hari buat mereka, tapi saya lihat mereka kayak tidak memperhatikan, tidak termotivasi untuk belajar sehingga pada akhirnya nilainya mereka rendah-rendah semua, Bu. Aduh, itu yang buat saya bingung, Bu. Oh, begitu ya Bu Ilham. Iya, Oh, Bu. menurut Bu Ilham ini anak-anak, maksudnya anak-anak itu memahami materi, fokus dan antusias itu seperti apa menurut Bu Ilham? Kalau Anak-anak yang kalau memahami menurut materi. saya iya, kalau saya tuh, Bu, menurut saya yang murid-murid yang antusias itu yang memperhatikan ketika pembelajaran dan mengikuti, pembelajaran dengan aktif. Mereka terlibat langsung dalam pembelajaran, semangat, dan juga pastinya memahami materi yang saya ajarkan, Bu. Jadi, mereka bisa tahu tuh jenis-jenis, teks prosedur itu seperti apa dan langkah-langkahnya lah, seperti itu, Bu. Oh, jadi idealnya murid yang fokus, yang antusias itu, yang memahami materi itu, eh, yang seperti yang dijelaskan bilang tadi ya, Iya, yang begitu sih, ini. Bu. Iya, begitu sih, Bu. Oh, oke kalau begitu, murid-murid misalnya itu kalau kita bilang berarti yang seperti kita jelaskan tadi itu di level 10 kan? Begitu. Iya, Terus mhm. kalau anak-anak yang tidak fokus, yang tidak antusias, tidak memahami materi itu berarti ada di level 1. Kalau begitu murid-murid di level berapa ini menurut Bu Ilham? Kalau saya melihat kondisi murid-murid saya tadi tuh, Bu, mereka tuh rata-rata di level 5 Bu. Memang sih ada yang masih fokus, masih antusias dan memahami materi yang saya berikan. Cuma ya kira-kira rata-rata kalau saya perhatikan di level 5 itu loh, Bu, mereka. Oh, jadi menurut Bu Ilham tadi itu mereka berada di level 5 Iya, ya Bu. untuk bisa fokus, memahami materi dan antusias. Mmm. Apakah ada kemungkinan itu murid-muridnya bisa di level 10? Kalau saya perhatikan, kalau bisa ditinjau dari memahami materi, mungkin mereka Hmm. bisa nyampe level 10 sih, Bu. Tetapi kalau untuk antusias, motivasi dalam pembelajaran itu, saya rasa mereka itu maksimalnya level 8, itu pun butuh proses, Bu, saya rasa, seperti itu, Bu.
Oh, baik. Itu level 10 berarti memahami materi. Level 8 untuk Mhm. fokus dan antusiasnya. Ya, seperti itu Iya ya, Bu. Kalau begitu iya. menurut Bu, yang harus Ibu Ilham lakukan itu seperti apa agar anak-anak bisa berada di atas level level itu dalam memahami materi, fokus dan antusias. Itu yang saya masih bingung sih, Bu, cuma, saya sempat terpikir nih, Bu, saya kan pernah mendengar tentang pembelajaran berdiferensiasi, mungkin, saya ingin mencoba menerapkan itu ya, Bu, karena kan pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, Bu. Bagus itu, Ibu. Kebetulan biar bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Iya, Bu, seperti itu. Nah, kalau begitu rencana aksinya ke depan bagaimana? Kalau untuk mengimplementasikan pembelajaran itu. Kalau rencana sih saya sih, Bu, kan di awal semester saya sudah melakukan, diagnostis awal, tes diagnostis awal untuk pada siswa. Jadi dari situ saya bisa tes diagnostisnya itu yang non kognitif, Bu, tentang gaya Hmm. belajarnya siswa. Jadi, rencananya saya ingin, kelas saya itu belajar sesuai gaya belajarnya, kan mereka tuh saya lihat ada yang gaya kinestetik, auditori, dan visual, Bu. Jadi mungkin saya ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu dengan melakukan diferensi konten, proses, dan produk, Bu. Begitu, Bu, Oh, rencananya sih. oh iya kan kan tadi Ibu bilang diferensiasi apa tuh tadi konten, Konten, produk, proses. Nah, proses. bagaimana itu cara menerapkannya? Kalau rencana saya, Bu, begini, mungkin seperti ini awalnya untuk diferensiasi konten dan proses, saya akan menyiapkan bahan ajar dengan aktivitas yang berbeda-beda sesuai dengan gaya belajar mereka tadi. Misalnya kalau misalnya kinestetik itu saya, apa, menyiapkan beberapa kegiatan toh untuk membuat makanan, minuman toh. Oh, iya, iya, Setelah iya. itu, untuk yang auditori, saya, menyiapkan teks bacaan, ya bacaan-bacaan dan menyiapkan wawancara. Mereka mewawancara seorang tentang materi, terus prosedur tersebut. Nah, untuk Hmm. visual mungkin saya siapkan itu video, video ya tentang materi teks prosedur itulah, Bu. Setelah itu ya melakukan penilaian sesuai dengan, produk yang mereka hasilkan. Seperti misalnya mereka membuat teks, membuat teks prosedur, Mm-mm. membuat makanan, minuman dengan mungkin pakai video yang visual tadi, gitu, atau teks atau komik ya sesuai minat-minat mereka, Bu, seperti itu rencananya, Bu. Wah, menarik sekali nih Bu ide-idenya. Iya, Bu. Kira-kira eh, apa ukuran keberhasilannya untuk rencana aksi itu sih? Apa ukuran keberhasilannya menurut Bu Ilham? Untuk ukuran keberhasilan murid-murid, yang pertama itu tentang fokus, Bu, ya. Pasti fokusnya mereka, antusias, belajarnya mereka, terus yang Mm-mm. pasti ya juga memahami materi yang saya ajarkan tentang tes prosedur ini, Bu. Nah, ya jadi kan pembelajarannya tidak monoton, tapi, mengerjakan soal tapi membuat sesuatu yang ya membuat murid-murid menjadi lebih kreatif lah, Bu, seperti itu. Oh iya. Tadi Ibu bilang kan anak-anak itu bisa membuat soal-soal, bukan hanya soal-soal dikerjakan kan, tapi bisa kreatif. Begitu Bu Ilham kan? Iya. Rencananya, rencananya Ibu itu sudah baik. Nah, apakah menurut Bu Ilham akankah ada kendala dalam menerapkannya nanti? Iya ada, Bu. Tadi itu kendalanya kalau sampai kan masalah waktu ya, Bu. Waktu untuk membuat media pembelajaran. Ya itu kan pasti membutuhkan waktu kayak video itu pasti membutuhkan waktu. Dan juga kayak hamatannya tuh saya butuh teman, Bu, untuk rekan yang bisa dijadikan narasumber bagi murid-murid saya untuk diwawancarai. Seperti itu, Bu. Hmm, berarti butuh waktu berapa lama ini kira-kira kalau mau rencana aksi? Misalnya, kira-kira Ya dalam mungkin mempersiapkan modul itu, misalnya ada modul ajar atau apa, terserah
Kira-kira Ibu apa yang Ibu siapkan atau butuh berapa lama? Ya Butuh berapa hari? mungkin sekitaran 1 atau 2 hari ya Bu. 1 atau 2 hari lah untuk mempersiapkan semuanya mulai dari modul ajarnya, terus LKPD-nya, media bahannya itu semua mungkin sekitaran 1 atau 2 hari lah Bu, begitu. Oh, tadi kan Ibu bilang butuh untuk kolaborasi. Kira-kira siapa sih yang bisa untuk kolaborasi? Rencananya kan kita kan ada 2 ya tuh Ibu, kelas 5. Jadi Hmm. rencananya saya mau panggil ini, Ibu Guru Husni, Ibu Guru Jumi, itu kan juga guru kelas 5 Hmm. itu berkolaborasi. Jadi kan beliau juga pasti mengajarkan materi yang sama. Jadi mungkin kita bisa saling berkolaborasi untuk membuat, pembelajaran yang menarik dengan membuat dengan, Hmm. LKPD mulai dan juga saling, jadikan narasumber tuh diwawancara. Jadi seperti itu, Bu. Jadi saya ajak Oh, guru kan yang lain. iya. Kapan kira-kira mau menerapkannya ini Bu? Kan semua sudah tadi. Kapan kira-kira mau menerapkannya di kelas ini? Kan sekarang hari Selasa, Bu. Jadi kan jadwalnya itu kalau untuk, bahasa Indonesia itu kan hari Senin. Jadi insya Hmm. Allah mungkin Senin depan sudah bisa ya, Bu, ya saya menerapkannya insyaallah untuk materi itu, materi teks prosedur itu, insyaallah, Bu. Oh, baiklah Bu Ilham. Nah, kita sudah ngobrol-ngobrol. Kira-kira dari sesi yang kita sudah ngobrol-ngobrol ini apa sih yang Iya. bisa didapatkan? Alhamdulillah, Bu. Tadi sih saya rada-rada bingung, tapi setelah diskusi alhamdulillah kayak terbuka pikiran, jadi saya bisa menemukan solusi, oh ternyata banyak hal yang saya lupakan, salah satunya itu melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sangat kayak ada kayak diberikan solusi setelah berbincang-bincang ini, Bu. Ya, Ibu, terima kasih insyaallah. Ah, oh iya, nanti kita sambung lagi ya. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Kalau ada masalah jangan lupa, jangan. Kalau ada nanti kalau ingin berkolaborasi lagi atau berdiskusi bisa saling kontak-kontak. Oke, siap Bu. Terima kasih juga sudah menjadi teman cerita saya dan juga memberikan sudah membantu saya untuk bisa menemukan solusi saya. Terima kasih banyak Bu. Insya Allah tetap jangan bosan Iya, ya Bu kalau saya panggil untuk iya, berdiskusi iya. lagi. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah sudah selesai.